Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam sama tetap Allah melimpahkan junjungan kita semuanya pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semuanya sampai kita semua, amin ya rabbal alamin. Kahatur kadirat mursid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Syaikhul Ahmad Saibul Fatajul Arifin Madasal Asir. Semoga Allah SWT senantiasa menambah kenikmatan bagi beliau, dan semoga kita berikan rasa istiqomah terus bisa bersama-sama dan beliau dari dunia sampai akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ma'rifat itu adalah sesuatu yang bersifat rasa ataupun perasaan. Jadi bukan yang dinamakan penglihatan. Karena yang dimaksud dengan penglihatan itu kadang-kadang orang berpikir menafsirkannya sama dengan penglihatan lahir. Tidak demikian, tapi bersifat sir ataupun rahasia ataupun perasaan. Itulah ma'rifat. Ketika orang zikirnya itu sudah menembus jasad, sesuai talqinkan, maka rasanya itu tinggal di jasad, merasakan getaran zikirnya itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, sampai mulai dari bulu, kulit, tulang, sumsum, semuanya itu berzikir kepada Allah. Ini berarti orang tersebut sudah merasakan jasadnya dalam perasaan batinnya. Itu disebut dengan latifah zikir ataupun latifah 7 ataupun sultanul zikir. Itu adalah awal seseorang itu mulai tembus masuk pada jasadnya, jadi merasakan pergerakan zikirnya, merasakan peredaran darahnya. Kan saya ada dalam tarekat itu tarekat anpasiyah, tarekat yang merasakan peredaran darah. Disitulah dia merasakan darahnya itu mengalir, di situ ada zikirnya. Itu yang disebutkan sultanul zikir. Kalau murid sudah sampai ke situ, kalau sudah bisa merasakan bagaimana zikir itu mengisi dari semula kulit, tulang, sumsum sampai yang paling dalam organ tubuh dalam diri kita, berarti itu awal murid merasakan jasadnya, awal merasakan jasad yang dia miliki dari ujung rambut sampai ujung kaki, baru kesadaran jasmania. Kalau dari situ Allah memberikan hidayah, menolongnya dengan nur ma'rifat, Allah menurunkan pemahaman pengetahuan, ditembuskan lagi ke dalam, maka disitulah zikir tersebut, rasa tersebut bisa merasakan bagaimana ruh itu bergerak di dalam diri kita, bagaimana ruh itu keluar masuk dalam diri kita. Ini berarti sudah masuk lapisan tahapan kedua, artinya bisa merasakan ruh yang ada di dalam diri kita, sampai terkadang-kadang bisa merasakan aktivitas ruh itu sendiri yang ada dalam diri kita. Ini berarti sudah sampai tahapan kedua, rasanya itu tembus ke lapisan ruh. Itu baru tahapan kedua. Kalau dari situ istiqomah, kemudian Allah menurunkan lagi hidayahnya, memasukkan lagi nurnya, dan menambah ma'rifatnya, sampailah dia pada lapisan yang paling dalam yang disebutkan sir, jasad, nyawa, rasa. Di situ. Disitulah orang-orang yang sudah sampai ke situ, perasaannya baru dia paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Seseorang bisa paham apa yang diucapkan oleh gurunya itu kalau seseorang sudah sampai tahapan seperti itu. Sudah mulai merasakan jasad, merasakan ruh, dan juga bisa merasakan sesuatu bersifat sir ataupun rahasia. Barulah dia akan paham pada apa yang diucapkan oleh gurunya. Inilah di sini hakikat, disitulah sudah tidak lagi ucapan ataupun bacaan, karena sesuatu sudah bersifat rahasia, mengalir dari hadirat Allah SWT melalui ruh Rasulullah SAW, mulai guru-guru kita sampai pada kolbu kita, sudah bersifat rahasia. Jadi bukan lagi bersifat pemahaman ilmu ataupun pemahaman pikiran, tidak seperti itu, tapi sudah bersifat rahasia yang tidak mungkin lagi untuk diucapkan, untuk dikata-katakan. Makanya pengesabah dalam kitab Tauhidnya belum mengatakan sahabat Abu Bakar Siddiq itu mengambil daripada perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya seperti mudah, tapi orang sampai situ adalah orang-orang yang sampai tingkatan tertinggi dalam dunia thariqah, yang bisa mengambil daripada perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan tertinggi dalam thariqah seperti itu. Dan itu bukan bersifat ucapan. Bagi orang-orang yang memang dimasukkan Allah, dipilih Allah sampai ke situ, pahamlah apa yang diucapkan oleh para sahabat dalam kitab Tauhid. Makanya
zikir kita amalkan terus supaya kita bisa masuk ke tahapan demi jasad, nyawa, rasa. Disitulah tingkatan tahapan akhirnya adalah ketika seseorang sudah sampai sri ataupun rasa, barulah dia paham yang dimaksud oleh gurunya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memilih kita menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.